Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Turn On Channel. Teman-teman semua, apa kabarnya? Apakah sehat semua? Saya harap sehat selalu ya. Baik teman-teman, seperti yang sudah kita lihat tadi, yaitu PowerPoint untuk seminar proposal dan estetik. So, kali ini kita akan membahas terkait tutorial ataupun bagaimana cara mendesain presentasi kita agar menarik sehingga kita bisa melaksanakan seminar proposal dengan baik dan lancar tentunya. So teman-teman, kali ini aku tidak membahas seluruhnya ya terkait dengan tutorial secara lengkap. Aku hanya membahas terkait dengan inti-intinya saja, bagaimana cara membuat efeknya yang estetik, efeknya yang dinamis, serta dengan daftar isi yang perlu ada di PowerPoint seminar proposal, dan tentunya hal-hal lain yang mungkin perlu untuk ditambahkan. Oke teman-teman, kita mulai dari slide yang pertama. Kita bedah satu persatu ya. Nah, di sini ada logo di mana saya menambahkan animasi fade. Animasi fade itu animasi memudar lalu muncul seperti itu. Dan ada di Fakultas Pertanian ini adalah animasi line. Line itu direksinya ke kiri. Jadi seperti yang bisa kita lihat nanti, di sini nanti ada muncul fade ya, fade. Dan ini dia mengarah ke kiri. Seperti itu. Bagaimana cara membuat ini mengarah ke kiri? Kita klik line, lalu kita efeknya kita pilih left seperti itu teman-teman. Nah, ini kan masih tertutup nih sama logonya, maka ini kita jauhkan seperti ini. Inilah titik awalnya yang warna hijau. Lalu ini kita jauhkan seperti ini karena ini adalah titik terakhirnya. Usahakan antara ini dengan ini sejajar ya teman-teman, biar pergerakannya smooth. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Muncul Fakultas Pertaniannya, lalu nanti muncul yang Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnisnya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk logonya sendiri dan foto saya sendiri yaitu Heru Yulian, ini memakai animasi fade atau memudar, dan nama ini dengan name atau nomor induk mahasiswa menggunakan animasi float in, di mana animasi tersebut berbentuk seperti ini. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat efek dari shape-shape yang ini, yaitu yang 3 lapisan ini bergerak ke kanan secara estetik teman-teman. Nah, mungkin teman-teman udah melihat tadi ya, gerakannya seperti ini, menambah kesan realistisnya dan estetiknya. Bagaimana sih cara membuat animasinya? Sama teman-teman dengan yang ini, hampir sama ya, cuman ini adalah efeknya kita ubah menjadi ke kanan atau direksi ataupun arahnya ke kanan. Nah, bagaimana cara membuat si efek ini atau si lapisan-lapisan ini dapat sejajar? Nah, kita tinggal atur di sini teman-teman. Ingat yang hijau ini adalah gerakan awal. Nanti kita bisa atur di sini. Di sini kita bisa memilih pergerakan awal si slide usulan penelitian, gerakan awal si slide bismillah, dan pergerakan awal si slide daftar isi. Usahakan teman-teman mengaturnya agar sama, sejajar seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah batas pergerakan awal si slide yang ketiga atau lapisan ketiga. Ini batas awal kedua, batas awal ke-1. Nah, bagaimana cara mengatur batas awal atau batas akhir dari ketiga lapisan tersebut? Caranya cukup mudah. Teman-teman cukup bisa melihat di sini teman-teman. Nah, di sini adalah slide ataupun batas akhir ya dari lapisan pertama. Haruslah lapisan pertama ini yang paling tinggi atau yang paling ke kanan karena dia adalah lapisan terbawah. Lalu disusul oleh lapisan kedua. Lapisan kedua yaitu daftar isi. Di mana daftar isi ini dia sampai ke sini. Ini dia, sampai ke sini. Di belakangnya si lapisan pertama, dan lapisan terakhir yaitu si bismillah di sini. Jadi ingat, lapisan pertama di sekitar sini, lapisan kedua di sekitar sini, dan lapisan ketiga di sekitar sini. Usahakan sejajar ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu. Sebelumnya aku jelaskan juga ya, dalam seminar proposal itu kita bisa melaksanakan atau mengisi ya banyak hal, namun yang paling inti dari yang ingin kita perlu masukkan yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga kerangka teori, yang keempat kerangka pemikiran, yang kelima metode penelitian, dan yang keenam hipotesis. Itu yang aku masukkan di seminar proposalku ataupun yang ingin kupresentasikan. Nah,
Berdasarkan hal tersebut, kita jadi lebih mudah untuk mengaturnya karena kita sudah memiliki outline, yaitu daftar isi tadi. Nah, terkait dengan pendahuluan, seperti biasa, teman-teman bisa meletakkan atau mengisinya dengan gambaran seperti apa sih penelitian teman-teman, terkait dengan latar belakangnya, terkait dengan kenapa teman-teman memilih judul ini, terus juga lampirkan seperti apa sih gambaran-gambaran terkait dengan variabel-variabel yang teman-teman teliti. Contohnya nih, aku kan punya judul tadi adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap tingkat kesejahteraan atau nilai tukar petani padi sawah ya. Maka aku lebih konsen atau lebih intens membahas terkait dengan COVID-19. Nah, seperti itu. Juga membahas terkait bagaimana sih dampaknya terhadap sektor pertanian seperti itu. Nah, juga aku tegaskan dengan kalimat yang dibawakan seperti ini ya, bahwa tingkat kerisauan aku ini melahirkan rasa keingintahuan untuk meneliti tingkat kesejahteraan petani. Maka dari itu, judul ini aku tawarkan seperti itu teman-teman. Jangan khawatir terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan slide ini akan kubagikan di template, jadi teman-teman nggak perlu mendesain lagi, tinggal menyesuaikannya saja. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian teman-teman. Tujuan penelitian itu kan berisi apa sih yang teman-teman harapkan atau apa sih yang teman-teman ingin hasilkan dari penelitian teman-teman. Output dari penelitian teman-teman itu apa, seperti itu teman-teman. Nah, di tujuan penelitian aku punya dua output, itu yang pertama seperti ini dan yang kedua seperti ini. Nah, teman-teman pasti bertanya nih, bagaimana sih cara membuat desain seperti ini? Oke, pada kesempatan kali ini aku sedang berbaik hati akan kuberikan file dari PPT ini dalam bentuk daftar, jadi teman-teman nggak perlu mendesain lagi, hanya perlu menyesuaikan seperti itu teman-teman. Aku hanya menjelaskan berbagai hal-hal yang penting yang perlu ada di PowerPoint seminar proposal seperti itu. Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Nah, pada kerangka teori ini teman-teman mengisinya dengan seluruh teori-teori pendukung terkait dengan penelitian teman-teman. Contohnya, penelitianku berhubungan dengan nilai tukar petani atau kesejahteraan, maka aku akan memperbanyak atau intens membahas terkait dengan pengertiannya, konsepnya, juga nanti ada rumusnya dan keterangan-keterangannya. Terus juga aku akan memberikan kriterianya bagaimana dalam mengambil keputusan seperti itu teman-teman. Jadi kerangka teori ini berisi seluruh hal yang berhubungan dengan teori-teori pendukung. Jadi jika teman-teman punya judul pengaruh pendapatan terhadap kesejahteraan, maka teman-teman harus mengisinya dengan teori pendapatan, teori kesejahteraan, teori pengeluaran, dan lain-lain seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu kerangka pemikiran. Nah, ini adalah bagian yang paling krusial. Teman-teman harus membuatnya sebagus mungkin atau selogis mungkin, karena ini adalah bagian yang paling sering dikritisi oleh dosen pembimbing atau dosen penguji. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa kerangka pemikiran ini adalah jiwa atau jantungnya dari skripsi ataupun penelitian teman-teman. Karena di sini dijelaskan alur atau skenario teman-teman dalam melaksanakan penelitian. So, jadi perbanyak mencari atau menambah referensi terkait dengan kerangka pemikiran. Jika teman-teman punya judul seperti ini, maka carilah kerangka pemikiran yang mirip seperti teman-teman punya, seperti itu. Jadi teman-teman nggak bingung. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini aku ada 4 hal yang aku bahas. Itu yang pertama, metode penentuan lokasi penelitian, yaitu purposif dan lain-lain. Itu yang itu kenapa purposif? Karena desa tersebut merepresentasikan sangat baik. Karena apa? Karena dia merupakan salah satu desa sentra produksi, seperti itu. Selanjutnya itu metode penentuan sampel. Kenapa harus sampel seperti ini? Kenapa harus ini? Nah, seperti purposif tadi, teman-teman harus mencari sampel yang merupakan sampel yang merepresentasikan terbaik dari populasi teman-teman, seperti itu. Selanjutnya itu metode pengumpulan data. Nah, bagaimana sih cara mengumpulkan data? Teman-teman mungkin bisa mengambil dari data primer dengan kuesioner, ataupun dari data sekunder, dari DPS, buku, jurnal, dan lain-lainnya. Ingat ya, data primer itu adalah data yang masih mentah atau belum diolah, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah diolah, seperti itu.
Dan yang keempat itu metode analisis data. Nah, ini adalah cara teman-teman untuk menganalisis data teman-teman untuk menjawab hipotesis gitu. Nah, untuk menguji hipotesis pertama, nih kan hipotesis saya nih yaitu tadi adalah untuk bahwa rata-rata nilai tukar petani pada sawah di daerah penelitian kurang dari 100. Nah, cara membuktikan hal tersebut bagaimana sih? Baru aku jawab dengan menganalisisnya menggunakan analisis nilai tukar petani seperti itu. Dan untuk menjawab analisis atau hipotesis kedua, aku menggunakan uji paired sample t-test seperti itu. Jadi teman-teman harus lebih banyak membaca jurnal-jurnal terdahulu atau skripsi terdahulu agar bisa mengetahui seperti apa sih metode untuk menjawab hipotesis teman-teman. Dan yang terakhir yaitu hipotesis. Hipotesis ini teman-teman bisa mendapatkannya setelah mencari atau membaca jurnal atau referensi. Jadi teman-teman setelah menarik kesimpulan dari hipotesis atau menarik kesimpulan dari jurnal, maka teman-teman bisa membuat sebuah pernyataan yang selanjutnya teman-teman uji. Maka seperti itulah penelitian teman-teman. Selanjutnya ya seperti teman-teman lihat, ini adalah penutup yang atau closing statement yang sangat baik dan estetik seperti itu teman-teman. Baik, sampai di sini tutorial kita pada kesempatan kali ini. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penjelasan. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan ataupun hal yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar ataupun langsung hubungi aku melalui Instagram yang telah tertera di deskripsi. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa subscribe, tetap semangat dan berinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.